Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat VMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di hadapan kita bersama ini adalah ada pataka yang bermotif naga. Karena di video kita kali ini nanti sobat, saya akan mereview dari salah satu koleksi terbaru saya yang saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya, yang mana beliau pun juga seorang hunter. Jadi dia mendapatkan salah satu dari dapur naga sobat. Nah, dapur naganya kemarin beliau bilangnya adalah dapur Nogo Sungkem, karena seperti itu. Jadi untuk dibilah naganya atau kepala naganya, dia itu mengarah ke bagian bawah. Nah hampir sama seperti ini. Nah dia mengarah ke bagian bawah. Nah uniknya sobat, dari teman saya ini atau hunter saya ini, dia ini kalau untuk mendapatkan barang itu saya juga heran. Kalau mendapatkan itu barangnya itu bagus-bagus. Dia itu bisa dikatakan hunter yang pinter mencari barang, dan juga tahu apa yang menjadi selera saya. Tetapi kalau tidak ditanya gitu, dia tidak akan memberitahukan. Jadi kalau saya mau mau menanyakan sebuah barang gitu, apa sekarang punya apa gitu, saya harus tanya dulu. Jadi saya harus tanya dulu. Oke, bentar sobat. Oke, kita lanjutkan lagi sobat untuk mereview dari pusakanya. Nah, ini sebelum saya ajak Anda untuk melihat dari bentuknya seperti apa yang diinformasikan oleh tukang hunter saya gitu, Nogo Sungkem. Jadi mungkin selama ini juga Anda pernah mendengar tentang keris Nogo Sungkem. Saya pun juga gini, saya kayaknya pernah gitu melihat dari koleksi-koleksi teman saya tentang keris Nogo Sungkem, tetapi saya belum pernah memilikinya. Dan kemarin alhamdulillah sobat, saya berhasil mendapatkan. Nah saya berhasil mendapatkan dari teman saya atau hunter saya tadi, yaitu keris Nogo Sungkem. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini, ini cuma bilahan saja sobat, karena untuk diwarangkannya ini sudah tidak layak alias hancur. Kata teman saya kemarin gitu, Mas ini untuk diwarangkannya sudah hancur ya sudah kalau gitu tak mahari, bilah saja nggak apa-apa. Tapi untuk dideder dan juga mendaknya silakan diikutkan. Nah ini adalah deder dan juga mendaknya, akhirnya terus diikutkan oleh dia. Nah untuk dibilahnya seperti ini. Nah di sini pun juga nanti akan saya tunjukkan kepada Anda beberapa dari koleksi antikan saya. Nah ini adalah pusaka Nagendra Jalu seperti ini. Ini mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka yang seperti ini, silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Sekaligus saya akan mereview dari dua buah tombak. Ini adalah tombak yang bisa dikatakan terjangkau. Mungkin di antara Anda ada yang berminat gitu, silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Oke sobat, kita akan mereview bersama-sama seperti apa sih wujud detail dari keris dengan dapur Nogo Sungkem menurut dari keterangan hunter saya kemarin. Baik sobat VMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari salah satu koleksi terbaru saya. Mungkin ini nanti akan saya review ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin dengan keris yang ini sekalian. Ini saya dapatkan dari satu orang, yaitu dari hunter saya tadi sobat, yang sama dengan yang mendapatkan keris dengan dapur Nogo Sungkem. Nah coba kita akan melihat bersama-sama. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini sobat, ini memang saya mendapatkannya cuma bilah saja. Jadi dia tidak ada warangkanya karena warangkanya sudah hancur. Nah untuk di bagian kepala dari naganya, dia ini mengarah ke bagian bawah. Nah bagian bawah seperti ini, seperti kayak mungkin siap untuk melaksanakan sebuah perintah, mungkin seperti itu ya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya, sungguh sangat menarik sekali. Karena apa? Karena gini, kemarin tuh saya bertanya kepada teman saya, Mas punya keris apa lagi? Karena hunter saya ini sobat, dia tidak akan menawarkan barang kalau dia tidak ditanya. Jadi kalau ditanya baru dia menunjukkan, Mas saya mendapatkan keris ini gitu. Tetapi kalau enggak ditanya ya diam saja gitu. Kebanyakan gitu. Akhirnya terus gini, karena saya ada sedikit rezeki gitu, saya tak tanya, Mas saat ini sudah ada barang apa lagi saya gitu. Terus dia bilang, Mas ya yang kemarin tuh keris udan Mas gitu. Lalu apa lagi saya gitu.
Terus ini saya barusan dapat Mas Tony, keris Nogo Sungkem. Coba lihat. Nah, setelah diperlihatkan kepada saya, akhirnya terus saya, wah ini memang betul-betul luar biasa ya. Karena apa? Karena selama ini sobat, keris Nogo Sungkem ini saya hanya bisa melihat milik teman-teman saya. Jadi saya belum pernah memilikinya. Itulah kenapa terus setelah saya ditawari keris ini, keris dengan dapur Nogo Sungkem seperti ini, akhirnya terus ya sudah, itu tak ambil sekalian. Jadi saya mengambil dari dia itu dua barang. Jadi pertama adalah keris dengan dapur Nogo Sungkem ini, yang kedua adalah keris ini sobat. Nah, keris ini adalah keris dengan pamor udan mas. Nah, ini adalah pamornya, pamor udan mas. Ini adalah salah satu dari keris yang istimewa menurut saya. Kalau Anda melihat di sini, untuk di sandangannya ini adalah sandangan gawannya. Jadi ini memang gawannya. Ini masih originalnya, original dari kerisnya. Pendoknya pendok belewan seperti ini. Dia ada motifnya. Dan juga di sini sobat ada semacam kayak inisial ini. Nah, di bagian belakang dari pendoknya. Nah, nggak tahu ini kira-kira namanya apa gitu. Ini saya mendapatkan dua dari dia. Jadi gini, saya mendapatkan pusaka-pusaka bagus dari dia itu banyak banget ya. Jadi bisa dibilang teman saya ini, hunter saya ini, dia itu pinter banget untuk mencari barang. Dan dia itu tahu apa yang menjadi selera saya sobat. Jadi dia itu sudah tahu selera saya itu seperti apa gitu. Karena apa? Karena kalau tidak bagus biasanya tidak akan saya ambil gitu. Itulah kenapa kalau yang ditawarkan kepada saya biasanya rata-rata itu adalah pusaka-pusaka yang bagus dan juga pusaka-pusaka yang bisa dikatakan agak langka keberadaannya. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang pertama yang dia dapatkan. Baru saja tak dapatkan ini Mas Tony, dapurnya dapur Nogo Sungkem. Nah, seperti ini. Ini sudah saya pesankan warangka di tukang warangka saya sobat, karena kapan hari itu waktu malam-malam saya sudah konsultasi dengan tukang saya. Mungkin untuk di warangka selanjutnya adalah warangka Gayaman Jogja, kayunya kayu eboni atau kayu hitam. Insya Allah warangkanya bagus banget. Karena apa? Karena pusakanya sobat, kalau Anda melihat di sini, ini pusakanya adalah pusaka yang bagus. Saya tidak ingin apa ya, harus gitu nih. Pusaka antara pusaka dan juga sandangannya kalau bisa itu harus serasi. Jadi pusakanya bagus, sandangannya pun juga bagus gitu. Nah, ini adalah wujud dari kerisnya sobat. Kalau untuk di pamor sendiri kurang tahu ini ya. Mungkin untuk di pamornya kalau Anda melihat di sini sobat, ini ada semacam kayak bulat-bulatan seperti ini. Mungkin pamornya adalah pamor waswutah. Nah, untuk di pamornya mungkin waswutah. Dan nanti ini setelah dikasih sandangan akan saya warangkan. Biasanya seperti itu. Jadi disandangi dulu, baru setelah itu nanti diwarangi sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Pusaka yang pertama, lalu yang pusaka yang kedua adalah ini. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Warangkanya masih orinya. Jadi ini masih gawannya kalau Anda melihat seperti ini. Nah, ini mungkin kayunya adalah kayu timuhu mungkin ini sobat. Nah, coba kita akan melihat bersama-sama seperti apa wujud dari pusakanya. Sebenarnya pusaka ini sudah ditawarkan ke saya beberapa kali gitu loh. Sudah ditawarkan beberapa kali, tapi saya apa ya, nanti dululah, saya tunda-tunda gitu. Ternyata gitu, ini mungkin memang jodoh dengan saya, karena akhirnya terus saya mengambil sekalian. Ternyata sobat, setelah ada di tangan saya, pusaka ini ternyata istimewa. Dia bilahnya ini pulen banget dan pusaka ini masih tergolong utuh. Nah, kalau Anda melihat di sini terap-terapan dari lungguh wilahnya pun juga masih rapat. Nah, ini luar biasa banget ternyata, dan saya tidak rugi memahari pusaka ini dari teman saya tadi. Nah, untuk di pamornya sendiri kalau Anda melihat ini sobat, ini pamornya adalah pamor udan mas. Nah, ini memang kapan hari sempat saya tunda karena saya ada dua pandangan itu keris udan mas. Yang satunya pernah tak review kapan hari itu. Nah, yang satunya lagi adalah keris ini. Tetapi waktu itu yang tak dahulukan mengambilnya adalah keris yang satunya. Nah, itu. Akhirnya terus yang ini alhamdulillah karena saya ada rezeki gitu. Akhirnya terus tak ambil sekalian ini sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dan pusaka ini rabaknya sangat halus banget. Dan pusaka ini ternyata masih tergolong utuh. Karena pusaka ini mungkin apa ya, bisa dikatakan pusaka yang terawat. Atau juga dari bilahnya ini memang bahannya adalah bahan yang bagus ini sobat. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat pesinya seperti apa.
Oke, kita akan melihatnya seperti apa PSI-nya. Ini sama teman saya dikasih sumparan kayak gini nih ya. Nah, kayak gini nih. Nah, PSI-nya ini juga tergolong masih lumayan utuh loh ini sobat. Itulah kenapa saya menyebutnya bahwasanya di pusaka ini kayaknya adalah memang pusaka yang terawat ini. Atau bisa juga bahannya ini adalah bahan yang bagus, berkualitas. Jadi bahan bilah dari keris ini adalah berkualitas. Nah, ini seperti ini nih. Ini di bagian wuwungan gonjonya seperti ini, dan di bagian seserah cecak gonjonya ini semacam ada pamor pasu alamnya ini sobat. Keren banget ini ternyata. Saya berhasil memaharinya itu, saya sangat beruntung banget. Karena nggak bakalan nyesel lah mendapatkan pusaka yang seperti ini. Oke sobat, ini adalah pusaka yang kedua yang saya dapatkan dari hunter saya. Lalu kita lanjut lagi untuk melihat dari benda antik saya. Ini adalah pusaka antikan Nagendra Jalu, karena di bagian sini ada semacam kayak jalunya, atau di bagian ekornya ini membentuk sebuah jalu. Ini mungkin di antara sobat ada yang suka dengan koleksi-koleksi pusaka antikan seperti ini. Ini silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Ini sekalian saya review karena berbarengan dengan pas gitu loh. Karena yang saya review adalah keris dengan dapur Nogo Sungkem. Nah, ini pun juga naga, jadi biar pas gitu loh. Oke, lalu kita lihat untuk yang tombaknya ini saya tawarkan terjangkau saja. Mungkin di antara sobat ada yang sedang membutuhkan gitu tombak-tombak yang terjangkau, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Bentuk tombaknya seperti ini, dia sudah nyandang, sudah dalam keadaan diwarangi, dan untuk diwarangkannya ini adalah warangka scan yang sudah diservis oleh tukang saya. Lalu yang kedua adalah tombak ini. Nah, tombak ini dulu kalau nggak salah saya dapatkan dari teman saya Kediri. Kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di medoknya kayaknya ada dia bertingkat ya, ada dua. Nah, seperti ini. Dia medoknya iras bertingkat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dan untuk di pamornya, dia ini berbeda antara yang ini dan juga yang sini. Nah, dia di sini untuk di pamornya seperti kayak Banyu Mili, tapi kalau untuk yang di sini dia seperti kayak pamor Wos Wuta. Dan kedua-duanya ini dia memakai warangka scan. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.